Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muiratul Hasana dengan NIM 220512140116 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2022A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait instalasi OS dan import of Oracle VirtualBox. Dan kemudian kita akan melakukan simulasi pada software VirtualBox, yaitu kita melakukan simulasi pada Windows XP dan juga PC. Namun sebelum kita melakukan simulasi tersebut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih virtualisasi itu. Virtualisasi yaitu proses atau teknologi yang memungkinkan penggunaan sumber daya komputer secara virtual, di mana sumber daya fisik yang ada seperti perangkat keras atau hardware, sistem operasi atau operation system atau aplikasi diabstraksi dan dipersembahkan sebagai sumber daya virtual kepada pengguna atau mesin virtual. Dengan virtualisasi, satu mesin fisik dapat menjalankan beberapa mesin virtual yang terisolasi, yang masing-masing dapat menjalankan sistem operasi dan aplikasi yang berbeda secara independen. Misalnya, dalam suatu ruang terdapat 3 server berbentuk fisik dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Server pertama kalian gunakan untuk mail server misalnya. Kemudian server yang kedua untuk web server, dan server yang terakhir berperan sebagai aplikasi internal. Setiap server tersebut mempunyai kapasitas sekitar 30%. Sementara itu, server aplikasi merupakan server terpenting untuk menjalankan operasional server lainnya, sehingga performanya harus kalian jaga karena punya peran untuk melakukan hosting. Kemudian nextnya yaitu manfaat dari virtualisasi. Apa sih manfaat dari virtualisasi ini? Yaitu yang pertama, kemudahan dalam backup dan recovery. Penggunaan virtualisasi akan memberi kemudahan terhadap kegiatan perlindungan dan backup data. Kalian hanya perlu menyiapkan satu perangkat komputer saja untuk menjalankan tugas tersebut. Demikian pula ketika melakukan recovery juga menjadi lebih praktis. Kemudian yang kedua yaitu untuk pekerjaan monitoring server supaya lebih menjadi mudah. Virtualisasi akan mengubah server yang sebelumnya tidak terpusat jadi terpusat, sehingga pekerjaan monitoring server juga akan menjadi lebih mudah. Tugas ini bisa kalian lakukan melalui aplikasi atau fitur yang tersedia. Selain itu, jika ada kesalahan atau troubleshooting, kalian dapat lebih cepat mengetahui sumbernya dan menyelesaikan gangguan tersebut. Yang ketiga, kemudian kemudahan dalam cloning system. Cloning memiliki peran sangat penting dalam teknologi server. Penggunaannya akan membuat kalian lebih mudah melakukan proses instalasi sistem. Lalu ketika memakai perangkat baru, maka instalasi sistem tersebut tidak akan perlu kalian jalankan lagi jika sudah menerapkan teknologi virtualisasi. Kemudian nextnya kita akan bahas tentang tipe-tipe virtualisasi, yaitu yang pertama ada application virtualization, yaitu teknologi yang memiliki manfaat untuk memvirtualkan suatu aplikasi pada sistem operasi. Melalui aplikasi ini, kalian bisa menjalankan aplikasi tanpa bergantung pada sistem operasi komputer, misalnya Windows ke Linux atau sebaliknya. Kemudian ada network virtualization, yaitu fungsi dari tipe virtualisasi ini yaitu untuk membuat rancangan konfigurasi dalam jaringan internet. Ketika ingin menerapkan rancangan tersebut, tugas kalian hanya membuat tiruannya saja dan memasukkan dalam teknologi jaringan yang nyata. Kemudian ada server virtualization, yaitu kalian dapat menggunakannya untuk mengubah sumber daya server yang rumit menjadi lebih sederhana sehingga mudah dipahami. Selain itu, server ini juga dapat membantu meningkatkan kapasitas dan sistem pembagian jaringan. Kemudian tipe yang keempat ada desktop virtualization, yaitu penggunaan desktop virtualization dapat memberikan kemudahan bagi kalian yang membuka akses pada suatu desktop dengan mudah dari jarak jauh atau secara remote. Lalu bagaimana sih cara kerjanya virtualisasi itu? Nah, dalam menjalankan fungsinya virtualisasi akan memakai lapisan perangkat lunak atau software bernama Hyper-V.
Software ini bertugas memberikan sumber daya fisik ke berbagai lingkungan virtual sesuai dengan kebutuhan dan memisahkannya setelah lingkungan virtual atau virtual environment dapat berjalan. Program langsung mengirim instruksi terkait kebutuhan sumber daya tambahan dalam lingkungan fisik. Dari sini kemudian hypervisor akan memberi respon dan menyampaikan pesan pada sistem fisik sekaligus melakukan penyimpanan perubahan. Nama lain dari lingkungan virtual adalah mesin tamu atau guest machine. Selain itu, banyak pula yang menyebutnya sebagai mesin virtual atau virtual machine dan sering menyingkatnya dengan VM saja. Fungsi dari VM ini hampir sama dengan file tunggal dan kalian bisa mentransfernya dari satu komputer pada komputer lain atau membuka keduanya sekaligus. Selama ini ada banyak sekali penyedia tools virtual machine dan kalian dapat memilihnya sesuai kebutuhan. VMware adalah salah satu yang terbesar dan jumlah penggunaannya sangat banyak. Berbagai produk seperti VMware Server atau ESX Server tersedia lengkap dan semua bisa kalian pakai untuk membuat virtual machine. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi langsung. Pertama-tama kita harus mendownload ini, install Oracle VirtualBox, kemudian extension pack untuk VirtualBox, fungsinya yaitu untuk mengoptimalkan fitur dari virtual machine ini. Kemudian kita juga membutuhkan Windows XP untuk melakukan simulasi Windows XP pada VirtualBox tersebut. Kemudian kita juga memerlukan import OVA untuk melakukan import tersebut. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Ini keempat ini sangat kita butuhkan dalam melakukan praktek virtualisasi. Oke lah, langkah selanjutnya yaitu kita membuka aplikasi VirtualBox-nya. Kita next. Nah, di sini kita sudah mendownloadnya. Jadi saya sudah mencoba membukanya yaitu di Nah, langkah awalnya kita klik preference, kemudian pilih extension. Nah, di sini kita menambahkan extensionnya yaitu dari tadi yang sudah kita download. Nah, Oracle VM VirtualBox Extension menggunakan versi 6.1.22. Kemudian kita klik install. Kemudian I agree. Yes. Kita tunggu installnya. Kemudian oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menambahkan new. Nah, di sini kita bisa menamainya Windows XP. Kita untuk penyimpanannya terserah mau disimpan di mana. Untuk tipenya yaitu Microsoft Windows, versinya yaitu Windows XP 32 bit. Kemudian kita next. Nah, di sini kita bisa mengatur memory size yang kita butuhkan atau kita inginkan. Namun di sini saya akan menggunakan recommend memory yang sudah direkomendasikan dari VirtualBox yaitu 192 MB. Kita next. Untuk hard disk kita akan menggunakan virtual hard disk now. Dan untuk hard disk file type-nya itu menggunakan FDI yaitu VirtualBox Disk Image. Kemudian kita next. Untuk storage on physical hard disk-nya kita menggunakan dynamical allocated. Kemudian kita next. Nah, kemudian kita akan menyimpannya di folder ini dan menentukan beberapa size-nya
Sesuai dengan rekomendasi dari VirtualBox tadi, kita menggunakan size yaitu sebesar 10 GB. Kemudian kita create. Nah, di sini akan menampilkan beberapa sebuah informasi, yaitu mengenai general, sistem, display, storage, audio, network, USB, share folder, description, dan lain-lain. Untuk menjalankan Windows XP ini, kita akan melakukan start. Kita tunggu beberapa. Nah, untuk ini kita akan memasukkan Windows XP yang sudah kita download tadi, yaitu dengan memilihnya di sini, kita pilih Add. Nah, ini Mini XP. Kita open. Kemudian kita close. Start. Nah, di sini kita akan mendapatkan runningan dari Windows XP melalui Oracle VM VirtualBox. Wow. Kita tunggu. Nah, begini tampilan dari simulasi Windows XP-nya. Kita bisa start. Kemudian kita bisa membuka foldernya juga. Gini. Kita bisa mengatur view-nya. Ini. Dan ketika kita shutdown, sama seperti shutdown biasanya, kita OK. Nah, setelah kita shutdown, maka status di Oracle VM VirtualBox ini menjadi power. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan import OVA, yaitu langkah pertama kita melakukan file, import application. Nah, di sini kita akan memasukkan PC yang sudah kita download tadi di awal. Itu tadi saya letakkan di sini. Nah, ini PC. Kemudian kita akan enter saja karena di sini tidak kelihatan untuk itunya. Enter. Nah, di sini tertera beberapa keterangan, yaitu ada name, produk URL, vendornya sendiri adalah Bapak Agus Prihanto, ada version, description, kemudian ada OS type-nya, ada CPU, RAM-nya 192 MB, USB controller, sound card, network adapter, storage controller, kemudian ada virtual disk, dan lain-lain. Kemudian kita enter saja. Nah, di sini ada keterangan dari Bapak Agusnya, yaitu aplikasi Windows XP ini hanya boleh digunakan untuk simulasi atau emulasi pembelajaran dan tidak ditunjukkan untuk komersial. Semoga bermanfaat. Salam Agus Sudanto. Dan kita akhiri saja. Kita tunggu beberapa menit untuk mengimport aplikasinya. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan mencoba untuk merunnya. Oh ya, sebelumnya di sini juga ada keterangan tadi seperti Windows XP, ada general, sistem, display-nya, ada storage, audio, network, USB, share folder, description, dan oke, langsung saja kita akan mencoba merunnya atau dengan mengklik start. Ini mulai berjalan, PC-nya mulai merunning. Nah,
seperti yang terlihat di layar ini, PC mulai merunningnya. Wow. Nah, kita sudah bisa melihatnya di sini. Kemudian ada turn off-nya di komputernya, sama seperti Windows XP ya. Ini versi PC-nya. So desktop-nya. Dan untuk menutupnya sama seperti yang tadi, turn off. Kita turn off kan. Wow, terdapat bunyinya juga. Nah, baik, itu tadi adalah beberapa tutorial untuk melakukan simulasi di Oracle VirtualBox. Kita tadi melakukan 2 simulasi, yaitu pertama kita melakukan Windows XP, kemudian kita juga melakukan import OVA. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.